Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dengan saya Dinar Hasbiullah. Eh, di sini saya ingin menyelesaikan tugas saya dengan video materi dengan materi saya kelompok satu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, sejarah, dan ruang lingkup hukum perdata internasional ya. Eh, baik. Istilah hukum perdata internasional itu sendiri adalah yang digunakan di Indonesia sekarang ini merupakan terjemahan dari internasional private recht dari Belanda, terus dari Jerman itu ada internationales private recht dari Jerman, kemudian ada private international law dari Inggris atau droit international privé dari Prancis yang dianggap salah kaprah karena istilah-istilah tersebut berasal dari tradisi hukum Eropa kontinental. Sedangkan di Inggris dan negara-negara yang mengembangkan tradisi hukum common law system, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Singapura, Malaysia, India, dan sebagainya, menggunakan sebutan lain yang dianggap lebih memadai, yaitu conflict of laws, dengan anggapan bahwa bidang hukum ini pada dasarnya berusaha menyelesaikan masalah-masalah hukum yang menyangkut adanya konflik atau perbenturan antara dua atau lebih kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih sistem hukum. Baik, selanjutnya adalah pengertian hukum perdata internasional. Menurut Mokhtar Kusumadja, yang disebut dengan HPI adalah keseluruhan kaidah atau asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara. Atau dapat dikatakan bahwa HPI adalah hukum yang mengatur hubungan hukum keperdataan antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata internasional yang berbeda. Lalu kemudian menurut pandangan Profesor Graveson ini kurang lebih dapat diterjemahkan sebagai berikut. Conflict of laws, hukum perdata internasional adalah bidang hukum yang berkenaan dengan perkara-perkara yang di dalamnya mengandung fakta relevan yang menunjukkan berkaitan dengan suatu sistem hukum lain, baik karena aspek teritorial maupun aspek subjek hukumnya. Dan karena itu menimbulkan pertanyaan tentang penerapan hukum sendiri atau hukum yang lain. Biasanya asing atau masalah pelaksanaan yurisdiksi badan pengadilan sendiri atau badan pengadilan asing. Baik, selanjutnya sejarah hukum perdata internasional. Yang pertama itu A. Perkembangan hukum perdata internasional atau masa Romawi kuno. Hukum perdata internasional ialah bidang hukum yang dinamis yang selalu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat modern. Asas dan pola pikir hukum perdata internasional sudah ada pada masa Kekaisaran Romawi, abad kedua Masehi dan sampai 6 Masehi, seiring dengan perkembangan budaya Barat di Eropanya. Kemudian berikut asas hukum perdata internasional pada masa Romawi kuno dan menjadi asas penting pada masa modern. Khairandi tahun 1999. Yang pertama itu ada asas lex rei lexitus, yang menerangkan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan benda tunduk pada hukum tempat benda itu berada. Lalu yang kedua itu ada asas lex domicili, yang menerangkan hak dan kewajiban individu harus diatur oleh hukum tempat kediaman orang tersebut. Lalu yang ketiga itu ada asas lex loci contractus, yang menerangkan perjanjian atau menyangkut penduduk provinsi berbeda yang tunduk pada hukum di mana perjanjian itu dibuat. Kemudian B, ada masa perkembangan asas personal pada abad 6 Masehi sampai 10 Masehi. Akhir abad 6 Masehi, Kekaisaran Romawi kalah dari bangsa barbar Eropa.
wilayah kuno Kekaisaran Romawi dikendalikan oleh banyak kelompok etnis yang berbeda secara genetik. Kedudukan ius sivil menjadi kurang penting karena suku satu dengan yang lainnya tetap menerapkan hukum pribadi, keluarga, dan agama di wilayah yang mereka tempati itu. Lalu kemudian prinsip hukum perdata internasional yang diuraikan secara genetik, yaitu yang pertama ada asas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku dalam setiap kasus adalah hukum tergugat sendiri. Lalu yang kedua itu ada asas yang menyatakan bahwa kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan oleh hukum pribadi orang itu sendiri. Kapasitas para pihak dalam perjanjian harus didasarkan pada hukum individu para pihak tersebutnya. Baik, selanjutnya yang ketiga itu adalah proses pewarisan harus dilakukan atas dasar hak individu pewarisnya. Lalu yang keempat, pengalihan kepemilikan benda harus sesuai dengan ketentuan hukum pihak yang mengalihkan. Lalu yang kelima, penyelesaian perkara yang berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum harus atas dasar hukum orang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Lalu yang keenam, pengesahan perkawinan harus didasarkan pada hak perseorangan suami. Lalu C, yaitu masa perkembangan asas teritorial pada abad 11 Masehi sampai dengan 12 Masehi. Satu itu perkembangan di Eropa Utara. Di wilayah ini, Jerman, Prancis, Inggris itu pengaturan masyarakat genealogis ini berkembang menjadi sosialisme teritorial melalui tumbuhnya kelompok-kelompok masyarakat feodal, unit-unit komunal yang berada di bawah feodalisme atau tuan tanah cenderung secara individual menerapkan hukum mereka kepada siapapun di dalam wilayah mereka. Dengan kata lain, dalam suasana feodal seperti ini, tidak ada pengakuan terhadap hak-hak orang asing, dan bahkan penguasa lokal dapat mengabaikan atau mencabut hak-hak yang melekat pada orang asing atas dasar hukum asing. Dalam situasi ini, tidak ada perkembangan yang signifikan dari hukum perdata internasional di wilayah ini sampai abad ke-16. Baik, selanjutnya. Yang kedua itu ada perkembangan Eropa Selatan. Perubahan prinsip individu menjadi sosialisme teritorial juga terjadi di wilayah Eropa Selatan. Tetapi hal itu terjadi karena adanya kota-kota perdagangan di Italia. Dasar hubungan manusia di wilayah ini bukan lagi ikatan pribadi genealogisnya atau kekuatan tuan feodal tertentu, tetapi tempat tinggal di kota yang menjadi sama. Kemudian yang kedua itu adalah masa perkembangan teori statuta di Italia pada abad 13 Masehi sampai 15 Masehi. Perkembangan teori ini sebenarnya dimulai oleh seorang tokoh dalam pos Glosatorus Accursius tahun 1228 yang mengemukakan gagasan jika seseorang yang berasal di wilayah tertentu digugat di wilayah lain, maka ia tidak bisa dituntut berdasarkan hukum dari wilayah tersebut karena ia bukan subjek hukum dari wilayah itu. Kemudian gagasan ini menarik perhatian dan kajian lebih lanjut dari Bartolus de Sassoferrato pada tahun 1315 sampai 1357, yang kemudian menjadi sangat terkenal sebagai pendiri teori hukum. Bartolus sering disebut Bapak HPI karena teorinya dianggap yang pertama dalam sejarah perkembangan HPI di benua Eropa yang secara metodik dan sistematis menangani masalah litigasi. Selanjutnya, kemudian masa perkembangan teori statuta Prancis pada abad ke-16 Masehi. Pada abad ke-16, setiap provinsi di Prancis memiliki sistem hukumnya sendiri yang disebut coutume, yang pada dasarnya sama dengan undang-undang atau statuta. Karena keragaman negara-negara ini dan peningkatan perdagangan antar negara, sengketa hukum antar negara juga meningkat. Ahli hukum Prancis seperti Charles Dumoulin dan Bertrand de Argentre yang menyelidiki teori hukum dan mencoba menerapkannya di Prancis dengan beberapa modifikasi. Lalu yang selanjutnya ada masa perkembangan teori statuta di Belanda pada abad 17 Masehi.
Teori de Argentre dikejar oleh para ahli hukum Belanda setelah pembebasan dari kolonialisme Spanyol. Ibid. Eh, Ahli teori hukum Belanda adalah Ulrich Huber pada tahun 1636 sampai 1964 dan Johannes Voet pada tahun 1647 sampai dengan 1714. Prinsip dasar yang digunakan sebagai titik tolak teori hukum Belanda adalah kedaulatan eksklusif negara. Oleh karena itu, hukum yang dimaksud adalah hukum nasional yang berlaku di dalam wilayah kedaulatan suatu negara. Lalu selanjutnya ada masa perkembangan teori hukum perdata internasional modern universal. Pada abad ke-19, gagasan HPI dikembangkan melalui upaya tiga ahli hukum, Joseph Story, Friedrich Karl von Sapigny, lalu ada Pascu Stanislao Mancini, untuk membahas teori-teori yang berkembang pada abad ke-19. Ada baiknya membandingkan pendapat yang berkembang pada masa itu, terutama yang dikembangkan oleh Savigny menggunakan istilah teori universital dan Mancini. Lalu kemudian ruang lingkup hukum perdata internasional. Yang pertama itu HPI sebagai Rechtsprechungsrecht atau sempit. Hukum perdata internasional hanya mencakup masalah hukum yang relevan atau Rechtsprechungsrecht hanya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan implementasi undang-undang saja yang dibahas dalam pembahasan ini. Bidang HPI mengecualikan masalah lain yang berkaitan dengan kompetensi yudisial, kewarganegaraan, dan status asing. HPI Jerman dan Belanda menggunakan teknologi jenis ini. Lalu yang kedua itu adalah HPI sebagai pemilihan umum, pemilihan hukum dan pemilihan yurisdiksi atau lebih luas. Konsep ini menyatakan bahwa HPI tidak hanya mencakup persoalan konflik hukum atau exactly choice of law, tapi juga persoalan konflik yurisdiksi. Exactly choice of yurisdiksi khususnya menyangkut kualifikasi atau kewenangan hakim. Oleh karena itu, HPI memperhatikan baik kewenangan hakim terpilih maupun persoalan hukum yang diterapkan. Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Anglo-Saxon lainnya akrab dengan sistem HPI yang lebih besar ini. Selanjutnya, HPI sebagai pilihan hukum, yurisdiksi, dan kondisi orang asing atau yang lebih luas lagi. Dalam sistem ini, HPI juga mengacu pada status orang asing, condition des étrangers, atau statut lingkungan atau statut. Di samping pilihan hukum, forum, dan hakim, negara-negara Amerika Latin seperti Italia, Spanyol, dan negara-negara Amerika Selatan akrab dengan jenis struktur ini. Lalu HPI sebagai pilihan hukum plus tempat pemilihan plus kondisi étranger dan plus karakter bangsa terjauh. Di bawah sistem ini, HPI menangani masalah pilihan hukum, pilihan pengadilan atau hakim, status asing dan kewarganegaraan, karakter nasional. Pertanyaan kewarganegaraan ini menyangkut bagaimana kewarganegaraan diperoleh oleh dan hilang. Sistem yang sangat luas ini diketahui dari HPI-nya di Prancis dan dimiliki oleh sebagian besar penulis HPI. Terima kasih penyampaian yang saya sudah sampaikan. Saya Dinar Hasbiaullah dengan NIM 1203050031. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.